Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Husaini Abdi, Pelaksana Bupati Hulu Sungai Utara, sangat mendukung Ustadz Nawawi Abdul Rauf sebagai penyuluh agama Islam Kementerian Agama Hulu Sungai Utara. Dan saya juga mendukung Ustadz Nawawi ikut seleksi penyuluh teladan tingkat provinsi, mudah-mudahan sampai ke tingkat nasional. Saya Hajjah Anissa Rashidah Wahid, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan keikutsertaan
Ustadz Nawawi dalam ajang pemilihan penyuluh agama Islam teladan tingkat provinsi sangat kami dukung. Kami utamanya dari pimpinan Suriah cabang Hulu Sungai Utara sangat-sangat mendukung dengan keberadaan pesantren di lapas ini yang di bawah pimpinan Ustadz Abdul Rauf. Saya Ahyani, yang salah seorang pengajar di Pondok Pesantren At-Taubah Muntai. Ketika ketemu saat itu beliau pas puasa hari Senin, kata beliau ini lanjutan saat saya mengikuti dan menjadi warga binaan di Pondok Pesantren At-Taubah. Saya hanya mendoakan untuk beliau, semoga beliau senantiasa panjangkan umur, sehat badan, segala hajat dan cita-cita baik beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Dwi Hartono, Kepala Lapas Kelas 2B Amuntai, mengenal Ustadz Ahmad Nawawi Abdul Rauf sebagai pendiri dan pengasuh Pumpres At-Taubah Lapas Kelas 2B Amuntai. Beliau telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi pembinaan kepribadian, terutama penanaman nilai-nilai agama Islam sejak tahun 2016 sampai sekarang. Keikutsertaan Ustadz Nawawi dalam ajang pemilihan penyuluhan agama Islam teladan tingkat provinsi sangat kami dukung. Saya merasa bersyukur karena saya memperoleh pembinaan keagamaan melalui program yang dilaksanakan di lapas ini, yakni program pesantren. Banyak hal-hal positif yang kami dapatkan dalam kegiatan ini, dan kami bisa mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan ini saya mewakili guru-guru TPA yang berjumlah 12 orang. Ya, sebelumnya kami ini adalah artinya sudah belajar di sini dengan adanya pondok pesantren ini. Kami dulunya belajar di pondok sini juga, dan sekarang saya dan teman-teman dipercaya lagi untuk mengajar TPA. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah, Ketua Grup Maulid Habsi Pondok Pesantren At-Taubah Lepas Kelas 2B Amuntai, sangat bersyukur dengan adanya pesantren ini. Ilmu bertambah, perilaku menjadi baik, ibadah semakin rajin. Juga di sini ada pembacaan syair Maulid Habsi setiap Sabtu dan Minggu. Di sini ulun ingin menyampaikan rasa sangat bersyukur dengan adanya pondok pesantren yang ada di Lapas Kelas 2B Amuntai ini, yang dulunya tidak bisa berbicara di depan orang banyak dan gugup jika berhadapan di depan orang banyak. Sekarang alhamdulillah punya keberanian untuk berbicara di depan orang banyak. Karena dengan pesantren ini sangat berdampak positif terhadap saya. Dengan kepribadian saya dapat merubah kepribadian saya dengan ilmu-ilmu yang ada saya dapatkan di pesantren ini. Lebih-lebih lagi saya mengingat sewaktu saya masuk pertama di Lapas Kelas 2B Amuntai ini, saya belum bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah berkat mengikuti belajar di TPA, saya bisa membaca Al-Quran. Saya Abdul Latif Pasaribu, mualaf, santri Pondok Pesantren At-Taubah Lapas Kelas 2B Amuntai. Tiada kata yang paling pantas saya ucapkan. Sangat bersyukur saya memeluk agama Islam dengan kesadaran diri sendiri. Lebih-lebih hadirnya pesantren ini lebih memperkuat akidah dan ibadah saya. Alhamdulillah, Ustadzah di sini selalu aktif memberikan bimbingan mulai dari tauhid, fikih dan akhlak, bahkan zikir ratibul hadat rutin kami baca. Untuk Bapak Ustadz Nawawi Abdul Rauf, apakah ada istilahnya pesan-pesan
yang mau disampaikan Bapak? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Presiden dan para pemirsa, kawan-kawan sekalian, terutama penyuluh agama fungsional se-Provinsi Kalimantan Selatan dan penyuluh dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kami diberikan kesempatan untuk ikut serta membina kawan-kawan di warga binaan di Pumpos ini. Memang banyak halangan, rintangan yang kita hadapi, tapi kami punya keyakinan bahwa melaksanakan dakwah itu adalah tugas kewajiban setiap individu ketika sebagai umat Islam. Tantangan itu pasti ada, halangan juga tentu ada. Tapi dengan berkomitmen kita bahwa dakwah itu adalah bagian penting dalam kehidupan. Kita masih sedikit yang bisa kita berikan kepada umat ini. Ya, walaupun mungkin sedikit yang kita berikan, tapi semoga itu memberikan manfaat yang luar biasa. Kemudian lagi bahwa lapas dalam hal ini adalah pondok pesantren yang kita kelola sampai saat ini. Itu adalah bagian dari topoksi, tugas fungsi penyuluh agama Islam. Dan ini termasuk kategori kelompok binaan khusus, yakni lapas yang di dalamnya adalah narapidana, tapi yang kami sering menyebut di sini adalah sebagai santri. Nah, kita yang berada di luar itu menjadi peringatan bagi kita bahwa jangan sekali-kali melakukan kesalahan pelanggaran hukum, ya, jangan dilakukan sekecil apapun. Nanti kita akan berurusan dengan pihak berwajib, dan kalau pihak berwajib memproses, Anda akan ketemu kami di sini. Tapi ketika Anda berada di sini, maka tugas kami adalah membina Anda supaya menjadi narapidana yang berjiwa santri, berkarakter akhlak mulia, dan bermaaf bagi sesama. Mau tidak mau itu harus kita lakukan. Tinggal kepada kawan-kawan yang ada di sini mau dan dibina. Kami sudah menyiapkan fasilitas. Kami sudah menyiapkan untuk mempermudah Anda belajar di sini. Kami di sini didukung yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Kalapas, para pejabat struktural, termasuk Pak Preski juga dan kawan-kawan sekalian. Juga yang tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Khususnya Utara, Bapak Dr. Andus Haji Ahmad Rosadi, yang begitu membackup, mendukung sehingga kami melaksanakan tugas di sini begitu lancar, begitu nyaman. Dan kepada para pendiri, kemudian para pengelola, para ustadz, ya, dan tentu para santri sekalian. Tanpa kerjasama, Pak Santri tidak akan bisa berjalan. Jadi sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada Pak Santri ini, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengelola, dan sebagainya, itu akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Dan terakhir, mari kita ikuti program pondok dengan sebaik-baiknya. Tanamkan dalam diri kita santri, mari kita robah perilaku menjadi berakhlak mulia, dan mari kita menjadi bermanfaat bagi orang lain dan sesama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.